Ya, selamat malam ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara, selama masa pandemi, sadar nggak kalau kita mengenal orang itu ya, berkenalan dengan orang itu terjadi dalam dua tahap. Ya, kenapa? Karena selama pandemi kita itu pakai masker, betul nggak ya? Kalau saudara pertama kali kenalan sama orang ya, tahap pertama dia masih pakai masker, betul ya? Waktu dia copotin masker, itu tahap kedua. Karena biasanya kita terkejut, oh ternyata mukanya begini gitu ya. Betul ya, seolah-olah kita sedang melihat orang yang baru begitu. Ya, waktu pakai masker kita menduga seperti ini wajahnya, ternyata setelah dicopot, ternyata beda lagi dengan dugaan kita ya. Jadi sekarang saya ingin mencopot masker saya, saudara siap-siap jangan syok ya. Ya tentu saya tidak seganteng Ari Wibowo gitu ya. Oke, baik. Oh, tapi sudah lihat fotonya ya di itu ya, di thumbnail di YouTube ya. Oke, jadi saudara pasti tidak terlalu terkejut ya. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya senang banget ya. Saya bersyukur karena bisa berkesempatan pada malam hari ini dan juga besok ya, melayani jemaat dari GKI Sion yang ada di Tasikmalaya. Ini adalah pertama kali seumur hidup saya, ini pertama kali saya ada di kota Tasikmalaya. Ya, jadi saya senang banget. Karena saya selalu suka kalau berkesempatan untuk melayani di tempat-tempat yang baru. Jadi sekali lagi terima kasih untuk untuk tim pemimpin di gereja ini yang telah berbaik hati memberikan kesempatan ya kepada saya. Tadi sudah diperkenalkan, jadi saya tidak akan berbicara banyak tentang diri saya ya. Dan karena sudah dibuka oleh doa juga oleh penginjil tim, jadi saya juga tidak akan berdoa ya. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama coba memikirkan satu topik ya. Satu topik yang diberikan kepada saya dari pihak gereja itu adalah ibadah yang inspiratif. Apa topiknya? Ya, ibadah yang inspiratif. Nah, tadi waktu saya memasuki ruangan ini saya baru paham begitu ya, bahwa memang kata inspirasi ini merupakan satu kata kunci yang sedang terus dikampanyekan di gereja ini selama 1 tahun ini, betul ya? Ya, itu betul ya, tema 1 tahun ini ya? Oh, memang visi misi gereja ya? Oke, diinspirasi oleh firman untuk menginspirasi dunia, jadi memang kata kunci di sini adalah inspirasi ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ibadah yang inspiratif ya, ibadah yang inspiratif. Nah, saudara-saudara, saya akan menyampaikan materi ini di dalam waktu kurang lebih 45 sampai 60 menit. Jadi kurang lebihnya sampai jam 7 atau jam 7:05 saya akan coba menyelesaikan materi ini. Kemudian setelah itu kita akan masuk di dalam tanya jawab atau respon. Ya, jadi saudara-saudara nanti kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang saudara ingin tanggapi, silakan saja setelah saya menyampaikan materi. Baiklah, jadi ini adalah topik kita. Kita sama-sama akan coba melihat ini, ibadah yang inspiratif. Nah, kalau kita bicara tentang ibadah ya, maka sebetulnya mengapa sih ibadah itu penting? Ya, kita mau mulai dari ini dulu deh. Ya, mengapa ibadah itu penting untuk dipikirkan? Mengapa ibadah itu penting untuk sungguh-sungguh dipahami oleh kita, khususnya sebagai anak Tuhan? Sebagai orang percaya. Nah, saudara, saya coba memberikan ada beberapa alasan atau jawaban ya. Mengapa ibadah itu penting untuk kita sungguh-sungguh pahami secara tepat. Yang pertama, saudara, alasannya adalah karena ibadah itu diperintahkan oleh Tuhan. Setuju nggak? Ibadah itu diperintahkan Tuhan, setuju? Oh iya, ya. Kita bisa menemukan banyak sekali referensi dalam Alkitab. Perjanjian lama maupun perjanjian baru ya, dengan segala variasinya. Oke, seperti misalnya pujilah dia, sembahlah dia, bersujudlah di hadapannya, angkatlah tanganmu kepadanya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara, itu semua perintah-perintah itu semua yang ada di dalam Alkitab tidak lain tidak bukan adalah perintah supaya kita beribadah kepada Tuhan. Jadi memang Tuhan menghendaki kita umatnya untuk beribadah. Supaya kita sungguh-sungguh menyembah Dia.
Nah, itu sebabnya kalau saudara membaca di dalam Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, saudara perhatikan ya, yang namanya ibadah umat Tuhan itu sudah ada sejak awal. Ya, sejak zaman Musa, ya, sejak zaman ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel itu dari penjajahan Mesir, ya, kemudian dibawa ke tanah perjanjian, ya. Nah, saudara perhatikan dari zaman Musa Tuhan sudah memerintahkan untuk bangsa Israel itu beribadah kepadanya. Ya, itu sebabnya ada kemah suci, kemudian di zaman Daud dan Salomo ada bait suci, ya, ada begitu banyak ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Termasuk juga di dalam Perjanjian Baru. Ya, kita tahu di gereja mula-mula juga ibadah ada. Dan bahkan kalau saudara masuk di dalam kitab Wahyu, ya, ketika nanti surga dan bumi, langit dan bumi yang baru itu tiba, ya, ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita tahu bahwa kita semua juga akan menyembah Tuhan. Betul? Untuk selama-lamanya. Jadi sekali lagi ini yang pertama, ya, mengapa ibadah itu penting untuk kita pikirkan, untuk kita mengerti, karena memang diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Ibadah bukan imbauan. Ibadah bukanlah pilihan, opsi, ya. Ibadah adalah perintah, artinya kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa menolak. Kalau kita adalah orang Kristen, kita adalah orang percaya, kita harus menaati perintah Tuhan, yaitu beribadah. Ya. Alasan yang kedua, mengapa penting ibadah itu? Mengapa penting kita harus memikirkan ibadah, memahami ibadah? Karena memang ibadah dilakukan secara rutin. Ibadah kita lakukan minimal 1 kali dalam 1 pekan. Setidak-tidaknya kita pasti beribadah di hari Minggu. Setuju? Ya. Coba ya saudara bayangkan dan saudara coba hitung. Pernah hitung enggak? Saudara jadi orang Kristen sudah berapa kali beribadah di gereja? Gampang hitungnya. Kalau kita hitungnya hari Minggu saja, maka 1 tahun minimal 52 kali. Betul? Kalau saudara umur jadi orang Kristennya itu 10 tahun, berarti sudah berapa kali beribadah? Minimal 520 kali. Kalau saudara 20 tahun jadi orang Kristen, berarti berapa kali? 1040 kali. Betul nggak? Tinggal hitung aja, nggak usah pakai kalkulator. Pinter semua di sini kan? Ya. Jadi saudara bayangkan kita tuh beribadah tiap minggu loh. Kalau kita puluhan tahun jadi orang Kristen, maka kita sampai ribuan kali kita sudah beribadah sebetulnya. Nah, alangkah sayangnya, alangkah kasihannya kalau kita melakukan sesuatu yang rutin tetapi kita nggak ngerti, betul nggak? Saudara melakukan sesuatu yang rutin, tiap minggu saudara pasti lakukan itu di gereja, tetapi saudara tidak ngerti esensinya, saudara tidak mengerti apa arti dan maknanya. Saudara beribadah hanya sekedar kewajiban agamawi. Nah, saudara jangan sampai seperti itu. Saudara harus mengerti apa yang engkau lakukan tiap minggu. Apa maknanya? Itu. Kalau enggak, saudara akan menjadi orang Kristen yang paling kasihan. You do it every Sunday, but you don't understand what you are doing. Yang ketiga, mengapa ibadah itu penting untuk kita pahami dan kita mengerti? Karena ibadah merupakan wajah dari sebuah gereja. Saudara kalau berkenalan dengan seseorang, bagian apa dari tubuhnya yang saudara akan lihat lebih dahulu? Wajah ya, betul nggak ya? Ada nggak di sini yang berkenalan ngelihatnya kaki? Halo, siapa namamu? Gitu ya. Sambil ngeliatin kakinya gitu ya. Waduh, kita mulai curiga nih orang, oh sorry ya, saya sebenarnya jangan pindah-pindah ya. Akan menyusahkan kameramen. Oke, saya tetap di sini aja kalau gitu ya. Oke, thank you. Ya, jadi kalau kita berkenalan dengan seseorang, kita pasti akan ngelihat wajahnya, betul? Itu adalah hal pertama yang kita lihat dari orang itu, ya kan? Dan dari wajahnya kita bisa sedikit banyak mengenali apa sih kira-kira karakter atau ciri-ciri dari orang ini. Setuju? Jadi kalau saudara kita berkenalan, kalau wajahnya itu cemberut, wajahnya dingin, maka kita bisa menebak orang ini juga dingin, betul ya?
Tapi kalau kita lihat wajahnya suka senyum, hangat, ya kan? Maka kita juga bisa menduga bahwa orang ini punya kepribadian yang hangat. Nah saudara, ibadah itu merupakan wajah dari sebuah gereja. Jadi kalau seseorang ingin tahu apakah GKI Sion ini adalah gereja yang dinamis, gereja yang kerohaniannya itu katakanlah berapi-api, begitu ya. Maka dia akan datang ke ibadahnya. Benar gak sih? Saudara kalau ingin tahu sebuah gereja, kita gak akan ikut pembinaan atau seminar atau retretnya kan. Tapi hal yang termudah yang kita bisa ikuti adalah ibadahnya. Ya. Saudara kalau kita datang ke sebuah ibadah dari sebuah gereja, dari situ kita bisa sedikit banyak merasakan ya. Kalau ibadahnya itu loyo, ibadahnya itu lemes, ibadahnya itu nggak ada greget gitu ya. Maka kita bisa menebak gitu bahwa gereja ini juga begitu kira-kira kerohaniannya. Tapi kalau kita datang ke sebuah ibadah ya, ibadahnya itu begitu kita bisa merasakan gitu ya hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah itu. Dan jemaatnya juga begitu antusias, begitu rindu bertemu dengan Tuhan. Maka dengan segera kita juga dapat menyimpulkan bahwa kerohanian gereja ini baik. Nah, alasan yang keempat, mengapa penting ibadah itu untuk kita mengerti? Karena ibadah tidak lain tidak bukan merupakan poros dari kerohanian umat Allah. Saudara sadarilah bahwa ibadah itu sangat-sangat penting, sangat-sangat menentukan kualitas kerohanian dari diri kita, baik secara pribadi maupun secara komunal sebagai umat Tuhan. Ya. Ibadah itulah yang menumbuhkan kita. Ibadah itulah yang menentukan akan spiritualitas kita itu. Ya. Itu sebabnya saya katakan ibadah sebagai poros. Saudara tahu roda ya? Roda itu kalau porosnya benar maka roda bisa jalan dengan baik. Setuju ya? Tapi kalau porosnya itu misalnya keset itu apa sih? Ya, nggak lancar gitu ya. Maka roda itu tidak akan bergerak. Sama dengan kita. Spiritualitas kita itu seperti roda itu. Jadi kalau ibadah kita itu benar, maka spiritualitas kita itu dengan sendirinya akan juga bergerak. Spiritualitas kita akan bertumbuh. Itu penting sekali loh ibadah itu. Apalagi kalau saya mau perluas lagi ya, definisi ibadah bukan hanya yang hari Minggu kita lakukan, tapi ibadah itu sebetulnya juga termasuk ibadah personal yang kita lakukan tiap hari. Jadi ada yang namanya ibadah komunal yang kita lakukan pada hari Minggu bersama-sama dengan jemaat. Ada yang namanya ibadah personal devotion yang kita lakukan tiap hari. Seperti kita membaca firman Tuhan, bersaat teduh, berdoa tiap hari. Maka saudara kita bisa langsung menangkap bahwa memang penting banget ini. Coba bayangkan ya kalau ada seorang anak Tuhan yang tidak pernah baca firman tiap hari, ya malas bersekutu dengan Tuhan tiap hari, ya ikut ibadah juga, ya gitu-gitu aja, ya karena dia lahir dalam keluarga Kristen, jadi dia merasa harus ikut ibadah di gereja, tapi tidak benar-benar karena kerinduan buat Tuhan, ya nggak sungguh-sungguh cari wajah Tuhan. Saudara bayangin, orang Kristen seperti ini kira-kira bisa bertumbuh nggak? Halo, bisa bertumbuh nggak? Enggak. Jadi ibadah itu saudara sangat menentukan kerohanian kita. Yang terakhir ya, alasan mengapa kita harus memahami tentang ibadah. Tadi saya sudah sebut ya di awal, bahwa karena ibadah itu adalah sesuatu yang akan berlangsung untuk selama-lamanya. Jadi penyembahan kita kepada Tuhan itu ya tidak akan berhenti ya pada satu titik, tetapi ibadah itu akan terus sampai nanti Yesus datang kembali. Kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu pasal 4, pasal 5, pasal 19 dan sebagainya, saudara di situ kita menemukan bahwa ketika
Yesus datang kembali, akhir zaman nanti, ya banyak kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan di gereja itu akan berhenti. Gak akan ada lagi seminar, gak akan lagi ada pembinaan, gak akan ada lagi kelas doktrin, gak akan ada lagi katekisasi, betul gak? Iya dong, masa nanti ketika Yesus datang kembali, kamu kayaknya mesti ikut dulu kelas doktrin dari Rasul Paulus gitu ya. Rasanya udah gak akan ada lagi ya kan. Tetapi perhatikan kalau kita baca di kitab Wahyu, ada satu hal yang akan terus berlangsung sampai selama-lamanya. Yaitu, worshiping God, menyembah Tuhan. Ya. Bahkan pembacaan saya dalam kitab Wahyu, bukan hanya penyembahan kita tidak berhenti, bukan hanya penyembahan kita akan berlangsung selama-lamanya, tetapi pembacaan saya pada kitab Wahyu, saya menyimpulkan penyembahan kita kelak justru akan jauh lebih megah. Jauh akan lebih, lebih besar, lebih agung daripada yang kita lakukan selama hidup di bumi. Ya. Nanti ya pulang ke rumah baca Wahyu pasal 4 dan 5. Oke? Saudara di situ akan menemukan pemandangan penyembahan seluruh umat Tuhan dari segala penjuru dan dari segala zaman berkumpul di hadapan hadirat Allah. Ya, dan kita akan lakukan itu selama-lamanya. Oke, jadi sekali lagi saya sengaja menampilkan ini di awal seminar kita supaya saudara betul-betul memiliki kesadaran ya. Bahwa betul ibadah itu kita nggak bisa remehkan. Ibadah itu tidak bisa kita kecilkan. Ya. Ibadah itu sesuatu yang mutlak kita harus ngerti apa itu artinya. Oke? Dan ini bukan hanya PR pemimpin gereja, rohaniwan gereja, setiap anak Tuhan, setiap kita yang ngaku adalah anak Tuhan, kita harus ngerti apa artinya ibadah. Kenapa? Karena saudara beribadah setiap hari Minggu. Betul? Betul? Yang namanya penyembah itu bukan hanya mereka yang di depan. Yang namanya penyembah itu adalah setiap kita yang sudah lahir baru di dalam Kristus. Dan saudara harus ngerti itu. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan dari topik kita. Ya. Apa itu ibadah yang inspiratif? Nah, kalau saudara ditanya pertanyaan ini, kira-kira saudara menjawabnya apa? Apa itu ibadah yang inspiratif? Atau apa yang saudara bayangkan di kepala kita? Gambaran apa yang muncul di kepala kita? Oh gini, ibadah inspiratif tuh harus seperti ini, begitu. Apakah ibadah yang inspiratif itu adalah ibadah yang dilakukan oleh denominasi tertentu? Aliran tertentu? Oh kalau aliran, katakanlah ya, aliran karismatik, wah itu ibadahnya baru inspiratif. Kalau ibadah aliran ya injili, wah membosankan. Apa betul begitu? Apakah ibadah yang inspiratif itu adalah ibadah yang punya tata ibadah tertentu? Liturginya tertentu begitu ya. Ya. Atau ibadah yang inspiratif itu bicara tentang ibadah dengan gaya tertentu. Nah, jadi kalau ibadahnya itu apa ya? Ekspresif, ya. Tidak kaku, ya. Bebas, informal gitu ya. Nah, ini baru ibadah yang inspiratif. Jadi kalau ibadahnya itu formal, semua serba diatur, gak inspiratif. Apa betul demikian? Atau mungkin ada yang berkata ibadah yang inspiratif itu adalah ibadah yang penuh dengan kreativitas. Jadi setiap kali ibadah itu ada hal-hal baru yang dilakukan. Ya. Kebayang nggak? Ada hal-hal yang baru yang dilakukan gitu. Ya. Ada tarian, nanti minggu depan ada
solo biola misalnya, ya. Nanti minggu depannya lagi ada drama gitu ya, kreatif. Apakah itu ibadah yang inspiratif? Atau mungkin saudara menjawab ibadah yang inspiratif itu sangat ditentukan oleh musiknya. Jadi kalau sebuah ibadah memakai genre atau jenis musik tertentu, yes, itulah ibadah yang inspiratif. Wah, kalau pakai musik kontemporer, baru ini inspiratif. Kalau musik-musik yang jadul, lagu-lagu yang udah lama, kurang inspiratif. Apa betul demikian? Atau kita juga bisa bicara tentang alat musik ya. Kalau pakai band, wah ini baru inspiratif. Kalau pakai piano, pakai organ, kuno, ketinggalan zaman. Apakah itu yang dimaksud ibadah yang inspiratif? Nah, saudara-saudara, yuk kita akan sama-sama coba masuk lebih dalam ya. Apa sih ibadah yang inspiratif itu? Namun begini saudara, sebelum kita sungguh-sungguh mengerti apa itu ibadah yang inspiratif, saya sangat terdorong untuk pertama-tama membagikan kepada kita sekalian definisi ibadah. Sebab kita nggak mungkin memahami ibadah yang inspiratif kalau ibadah itu sendiri kita tidak paham. Ibadah yang inspiratif, saudara harus mulai dari ibadahnya dulu. Apa definisi ibadah? Oke, karena kalau saudara perhatikan lagi ya, tadi yang saya sudah jelaskan ini ya, saudara perhatikan ya, sebetulnya ada kesamaan dari pemikiran orang-orang ini. Ya, jawaban orang-orang ini saudara-saudara ya, walaupun mungkin berbeda-beda ya, ada yang bilang bahwa pakai band yang inspiratif, yang pakai piano itu yang inspiratif ya kan. Kalau pakai musik ini inspiratif, musik itu inspiratif. Saudara perhatikan ya, walaupun jawabannya itu beda-beda, tapi sebetulnya ada kesamaannya. Kesamaannya tahu nggak apa? Kesamaannya adalah jawaban mereka itu semua masih seputar kemasan. Masih seputar hal-hal lahiriah dari ibadah. Nah, bagi saya itu tidak cukup. Kita mesti melangkah lebih jauh. Kalau kita mau bicara tentang ibadah yang inspiratif, jangan berhenti hanya pada kemasan ibadah, hal-hal yang lahiriah seperti musik, ya, kreativitas dan sebagainya. Tetapi kalau kita mau bicara tentang ibadah inspiratif, maka saudara kita harus mulai dari definisi dulu. Kita harus mulai dari hakikat ibadah. Nah, apa itu ibadah? Saya coba merumuskan begini, ya. Ini hasil pergumulan dan perenungan saya yang cukup lama, ya. Jadi saya coba merumuskan apa sih itu ibadah? Maka inilah bunyinya. Ibadah adalah perjumpaan dialogis antara Allah Trinitas dan umat tebusannya melalui sarana-sarana rohania. Oke, saya ulangi sekali lagi. Saya minta saudara-saudara coba dengar baik-baik, tangkap baik-baik ya. Kalau bisa saudara pahami dan hafal. Ini definisi ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah perjumpaan dialogis antara Allah Trinitas dan umat tebusannya melalui sarana-sarana rohania. Nah, saudara-saudara, tadi saya sudah bilang bahwa saya memikirkan definisi ini cukup lama. Artinya ketika saya menuliskan definisi ini tidak sembarangan. Saya sungguh-sungguh merenungkan, saya sungguh-sungguh memilih kata-kata kunci yang membentuk definisi ini. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan definisi ini berdasarkan kata-kata kunci yang saya taruh di dalam kalimat ini. Oke? Nah, ada 6 kata kunci. Ya. Nah, ibadahlah perjumpaan dialogis antara Allah Trinitas dan umat tebusannya melalui sarana-sarana rohania. Nah, sekarang mari kita bongkar, kita bedah, kita analisa satu persatu kata kuncinya. Ada 6. Yang pertama, ya, perjumpaan. Oke, betul nggak? Tadi kan ibadah adalah perjumpaan dialogis. Ya, berarti kata kunci pertama adalah perjumpaan.
Ya, encounter bahasa Inggrisnya. Nah, apa yang saya ingin jelaskan dari kata kunci pertama ini? Sorry, ini penjelasannya agak kecil kali ya hurufnya. Yang di belakang bisa baca nggak? Agak sulit ya? Oke, saya udah kebiasaan di Zoom sih. Jadi saya lupa kalau onsite itu mesti dibesarkan sedikit lagi ya fontnya ya. Ya, tapi nggak apa-apa, saya bacakan ya. Jadi pertama adalah perjumpaan. Ibadah itu perjumpaan, encounter. Nah, artinya kita itu sedang menghadap Allah yang adalah sang pribadi yang hidup dengan segenap keberadaan diri kita. Itu artinya. Jadi ketika kita berkata bahwa ibadah merupakan sebuah perjumpaan, maka di saat yang sama kita meyakini bahwa kita ini sedang menghadap Allah yang hidup itu. Di dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari, kata berjumpa itu selalu dikenakan kalau kita bertemu dengan makhluk hidup. Betul nggak? Halo? Iya kan? Saudara, kita nggak ngomong begini kan, kemarin saya berjumpa dengan sebuah mobil yang mewah. Rasanya aneh ya? Ya kan? Waduh, minggu lalu saya berjumpa dengan sebuah buku yang bagus. Rasanya aneh. Dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari, kalau kita bilang berjumpa, maka artinya kita berjumpa dengan makhluk hidup. Tadi pagi saya berjumpa dengan penginjil tim di pasar. Nah, itu baru benar, ya kan? Wah, bulan lalu saya berjumpa dengan pendeta Stephen Tong misalnya. Itu baru benar. Jadi ketika kita mengatakan ibadah adalah perjumpaan, maka artinya kita mesti paham dan kita harus selalu ingat bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah yang hidup itu. Bahwa Allah itu bukanlah tokoh imajiner, Allah itu bukanlah khayalan, Allah itu bukanlah imajinasi, Allah itu bukanlah legenda, Allah itu bukanlah seperti Dewa Zeus. Tetapi Allah yang kita sembah itu adalah pribadi yang hidup. Dan bukan hanya hidup, tetapi dia ada di tengah-tengah dan di dalam ibadah kita. Amin. Dan ketika kita berjumpa dengan Allah, maka kita melakukan itu dengan segenap keberadaan diri kita. Saudara, kalau kita berjumpa dengan seseorang, ya, apalagi kalau saudara bercakap-cakap dengan orang itu, maka alangkah sopannya kita kalau kita itu pay attention kepada dia, kita sungguh-sungguh mengarahkan keberadaan diri kita kepada orang itu. Misalnya ya, kalau penginjil tim ngobrol sama saya, kalau dia lagi cerita sesuatu kepada saya, ya, walaupun secara fisik saya di depan dia, tetapi saya sambil main handphone, atau saya sambil lihat TikTok, maka kira-kira apa yang ada di perasaan penginjil tim? Dia pasti akan merasa, waduh, Ko Jimmy ini gak menghormati saya. Betul gak? Iya kan? Waduh, saya dikacangin nih, gitu ya. Tapi bayangkan kalau penginjil tim ngobrol dengan saya, dia menyampaikan sesuatu, dia sharing, lalu saya mengarahkan seluruh keberadaan diri saya untuk pay attention. Saya benar-benar memperhatikan apa yang dia bicarakan. Dia akan merasa, Ko Jimmy sangat respect dengan saya gitu. Nah, saudara perhatikan baik-baik, ketika kita beribadah dengan Tuhan, sama orang aja kita harus begitu, apalagi sama Tuhan. Dan jangan lupa Tuhan bisa melihat apa yang ada di dalam hati kita. Ya, artinya saudara gak bisa bohongin Tuhan. Saudara, kalau hatimu gak sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan, Tuhan itu tahu. Tuhan bisa lihat hati kita gak? Bisa gak? Banget. Bukan bisa lagi. Bisa banget. Ya. Kita lihat kata kunci yang kedua sekarang. Kata kunci yang kedua adalah dialogis. Jadi perjumpaan yang bersifat apa tadi? Sama-sama katakan dialogis. Ya. Jadi begini saudara. Di dalam ibadah, dari awal sampai akhir, merupakan rangkaian percakapan dua arah.
Ya, namanya juga dialogis, dialog. Artinya dua arah. Kalau monolog itu artinya satu arah. Seperti yang sekarang saya sedang lakukan ini, saya monolog. Saya doang yang ngomong, saudara cuma dengar. Tapi kalau yang namanya dialogis, berarti itu ada dua arah. Ada exchange, ada timbal balik. Antara apa? Antara penyataan Allah dengan tanggapan kita. Revelation dan response. Jadi saudara, kita mesti memahami begini, ibadah itu dari awal sampai akhir, itu ada bagian-bagian di mana Tuhan bergerak kepada umatnya. Ya, jadi kalau kita pakai gambar itu ya seperti panah ke bawah. Ada bagian Tuhan bergerak ke kita, ada bagian Tuhan berbicara kepada kita. Ya, Tuhan menguatkan, Tuhan mengampuni, Tuhan mengutus, Tuhan memberkati, Tuhan menghibur, Tuhan menegur, Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Misalnya ketika saudara mengaku dosa, ya doa pengakuan dosa, setelah itu ada berita anugerah, berita pengampunan. Itu kan berita pengampunan dari Tuhan, setuju nggak? Berarti itu gerakannya dari Tuhan ke kita pada saat berita anugerah atau berita pengampunan. Khotbah juga begitu, khotbah dari Tuhan ke kita, karena Tuhan yang sedang berbicara lewat hambanya. Berkat di akhir ibadah, itu juga dari Tuhan ke kita. Karena yang memberkati siapa? Tuhan. Iya kan? Tetapi di dalam ibadah bukan hanya Tuhan ke kita, di dalam ibadah juga ada bagian kita bergerak ke Tuhan. Kalau digambarkan itu panahnya ke atas. Kita mengaku dosa, kita bersyafaat, kita memohon, kita memuji, kita mengagungkan, kita mengakui dan sebagainya dan sebagainya. Contohnya ya, semua doa dalam ibadah itu pasti gerakannya ke atas. Karena yang namanya doa berarti dari kita ke Tuhan. Setuju? Doa syafaat, doa pengakuan dosa dan sebagainya. Oke? Nah, saudara-saudara dengar baik-baik. Kalau engkau mengerti dan memahami konsep ini, maka saya mau tanya begini. Apa bagian paling penting dalam ibadah? Sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata dialogis, semua bagian dalam ibadah itu penting. Setuju? Karena artinya Tuhan itu bisa bicara kepada kita nggak hanya melalui khotbah. Nah, ini penyakitnya orang Injili, seperti kita. Orang Injili itu seringkali menganggap yang paling penting itu khotbah. Itu sebabnya saya datang ke gereja, nggak penting yang lain, saya dengerin khotbah aja. Orang kayak gini datang terlambat ibadah nggak merasa bersalah. Yang penting gue dengerin khotbahnya utuh. Udah dengerin khotbah, dia keluar duluan, pulang duluan. Coba bilang kiri, bilang kanan. Kayaknya saya tahu orangnya siapa. Coba bilang, saudara. Ya, nah ini kan, padahal ibadah itu adalah rangkaian percakapan antara Tuhan dan kita dari awal sampai akhir. Maka sebetulnya kalau kita mengerti ini, kita akan datang ke ibadah dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan, menunggu Tuhan dari awal sampai akhir. Kita tidak akan datang terlambat, kita tidak akan pulang duluan, kita akan mengikuti satu demi satu bagian ibadah dengan sebaik-baiknya. Setuju? Karena sebagai sebuah percakapan. Yang berikut, Allah Trinitas, ya. Ibadah adalah perjumpaan dialogis antara Allah Trinitas. Nah, ini saya juga perlu jelaskan sedikit. Ya, jadi Allah Trinitas, kita ini menyembah Allah Trinitas. Inilah bedanya iman Kristen dengan agama-agama lain. Hanya iman Kristen yang sejati yang percaya kepada Allah Trinitas. Allah yang Esa, satu Allah, tetapi tiga pribadi yang kita kenal dengan Bapa, Putra yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Allahnya berapa? Satu, jawabnya jangan salah ya. Jadi kalau ditanya Allahnya berapa, jawabnya satu, jangan bilang tiga. Kalau saudara bilang tiga, berarti saudara bukan Kristen, saudara nanti lebih dekat ke Hindu gitu. Ya, karena percaya Allahnya tiga gitu.
Kita percayanya Allahnya satu, Esa, ya kan? Tapi tiga pribadi. Ya. Nah ini penting sekali saudara, karena kalau kita memahami ini, maka kita harus juga merancang dan melakukan ibadah kita, ya, menampilkan Allah Trinitas itu secara eksplisit. Sehingga ibadah Kristen itu bisa dibedakan dari ibadah agama-agama lain. Ibadah Kristen itu harus bersifat trinitaris. Ibadah Kristen itu harus menampilkan Allah yang kita sembah itu sebagai Allah yang Trinitas. Contohnya dalam votum, dalam berkat, dalam pengakuan iman rasuli, betul nggak? Itu semua kan sangat trinitaris, ya kan? Kita diingatkan terus-menerus bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Trinitas. Kata kunci keempat adalah umat. Jadi ibadah itu adalah perjumpaan dialogis antara Allah Trinitas dan umat. Nah ini dia kata kunci ini, umat, ya. Maka ibadah yang saya maksud, ibadah minggu, ibadah gereja itu selalu bersifat komunal. Karena ibadah itu selalu mengandaikan adanya kehadiran bersama dan pelayanan bersama. Saudara, ibadah itu mengandaikan kehadiran bersama. Itu sebabnya selama masa pandemi ya, kalau kita udah sering online ya, saya sering mendengar tuh ya, beberapa pemimpin gereja mengeluh kepada saya, Pak Jimmy gimana ya jemaat kita nih kayaknya udah keenakan online. Jadi waktu kita mau buka onsite masih banyak yang belum datang katanya. Di satu sisi saya bisa memaklumi, artinya begini, pandemi kan belum selesai, betul ya? Ya kan, WHO maupun pemerintah Indonesia kan belum secara resmi mengatakan pandemi ini sudah selesai. Jadi kalau masih ada jemaat yang takut untuk ibadah on-site di gereja, saya pribadi masih bisa memaklumi. Apalagi kalau jemaat itu memang katakanlah jemaat lansia atau jemaat yang punya komorbid. Bagi saya oke, kalau belum bisa on-site masih saya bisa maklumi. Tapi begini saudara, ibadah online itu hanyalah alternatif. Ya, alternatif yang mau tidak mau kita lakukan karena memang situasinya mendesak, situasinya memang menuntut kita seperti itu. Seperti dalam masa pandemi. Tetapi ketika nanti pandemi ini sudah pelan-pelan selesai, tidak lagi menjadi ancaman buat kita, maka kita harus ingat ibadah on-site, ibadah bersama di gedung gereja, secara fisik kita hadir, itulah yang normatif. Jadi bagi saudara yang kecanduan ibadah online, bertobatlah. Ya, saudara cepat atau lambat saudara harus kembali hadir di gereja bersama-sama dengan orang-orang percaya lain, beribadah bersama, hadir bersama. Karena itulah esensi ibadah. Ya, komunal, hadir bersama secara fisik. Dan kita bisa saling melayani satu dengan yang lain. Kata kunci berikut, tebusannya. Ya. Jadi ibadah itu dilakukan oleh umat Tuhan, tapi bukan hanya umat Tuhan, saya ingin tambahkan lagi umat tebusannya. Artinya orang-orang yang sudah mengalami karya penebusan Allah. Orang-orang yang sudah mengalami kasih Allah yang sempurna. Maka dengan demikian penjelasannya seperti ini. Ibadah itu dimungkinkan dan didorong ya oleh pengalaman kasihnya yang besar atas kita. Nah ini bicara motivasi ibadah. Jadi motivasi ibadah itu bukan karena saya lahir dalam keluarga Kristen, bukan karena saya orang tuanya majelis, bukan karena katakanlah karena memang sejak kecil, bukan sejak kecil ya, memang saya suka dengan suasana ibadah Kristen lebih enak daripada agama-agama lain. Ya, bukan karena kewajiban agamawi, tetapi motivasi beribadah karena kita cinta Tuhan. Itu maksudnya. Karena saudara mengalami cinta Tuhan. Sehingga saudara ada satu dorongan besar dalam dirimu. Saudara mau beribadah, saudara mau menyembah Dia, saudara mau mengagungkan Dia, saudara mau memuliakan Dia, saudara mau menikmati hadirat Tuhan yang mencintai engkau habis-habisan itu. Ini motivasi ibadah. Love. Yang terakhir,
Definisi ibadah yang terakhir adalah kata kunci ya. Kata kunci yang terakhir adalah sarana rohania. Jadi begini saudara, ibadah itu selalu menggunakan atau memanfaatkan sarana-sarana. Ya, walaupun Allah yang kita sembah adalah roh, tetapi bukan berarti kita menyembah dia hanya di dalam alam roh gitu. Ya. Penyembahan itu atau ibadah selalu memanfaatkan sarana-sarana yang ada. Ya. Contohnya banyak seperti yang saya tulis. Misalnya elemen ibadah. Ya, elemen ibadah itu misalnya votum, berkat, doa syafaat, pengakuan iman rasuli, khotbah, doa iluminasi, doa komitmen, pujian, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, bisa juga lagu, musik, ya itu juga sarana rohania. Simbol seperti salib, mimbar, gestur, ya gestur itu seperti angkat tangan, bertepuk tangan, membuka kedua tangan, ya. Kalau pendeta membawakan berkat dia mengangkat tangan dua-duanya begini, oke? Kemudian ada waktu, ya waktu itu misalnya kenapa kita beribadah itu hari Minggu? Karena itu ada maknanya. Saudara pernah tanya nggak kenapa ibadah orang Kristen hari Minggu? Kecuali Kristen Advent ya. Kalau Kristen Advent hari ke-7 ibadahnya hari Sabtu. Itu pengecualian. Tapi ibadah orang Kristen di seluruh dunia apapun denominasinya hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Ada yang tahu jawabannya? Kalau ada yang tahu jawabannya boleh ambil sepeda di istana presiden. Ada yang tahu kenapa hari Minggu? Karena, yes, hari? Yes, ini bagus jawabannya. Ya, walaupun ini penjelasannya agak sedikit lebih teologis ya. Jadi hari Minggu itu ya, tapi yang pasti jawaban yang lebih ini lagi, yang lebih gampang dimengerti adalah hari Minggu itu adalah hari kebangkitan Yesus. Ngerti ya? Itu sebabnya sejak awal gereja mula-mula orang Kristen itu sudah beribadah hari Minggu. Karena hari Minggu adalah hari di mana mereka merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah itu semua ada maknanya. Ya. Kemudian juga tempat gereja, sakramen. Ya, ada baptisan, ada perjamuan kudus. Nah, ini yang disebut dengan sarana-sarana rohania. Oke, jadi sekali lagi saya sangat berharap dengan saya menjelaskan ini, saudara-saudara sungguh boleh mengerti apa itu ibadah. Ya, coba kita ulangi sama-sama. Masih hafal nggak? Ibadah adalah perjumpaan dialogis antara Allah Trinitas dan umat tebusannya melalui sarana-sarana rohania. Ya, tangkap ini. Tangkap ini dan internalisasikan dalam diri saudara. Besok waktu saudara ibadah, coba saudara ibadah dengan perspektif ini. Saudara datang ke gereja, saudara duduk di bangku jemaat, saudara ikut ibadah, saudara coba ulangi dulu definisi di dalam hati. Ya, ibadah adalah perjumpaan dialogis antara Tuhan yang sudah hadir saat ini, Allah Trinitas dengan aku umatnya, dan saudara-saudaraku umat tebusannya. Melalui sarana-sarana rohania. Coba dengan perspektif itu saudara lakukan ibadah besok. Ya. Nah, sekarang kita masuk ibadah yang inspiratif. Ya, saudara, saya coba menggagas ibadah yang inspiratif berdasarkan 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Saya baca ya. Saudara pasti pernah mendengar ini. 1 Korintus 13 ayat 13 berbunyi begini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Coba saudara perhatikan, saya sengaja kasih warna merah 3 hal. Iman, pengharapan, dan kasih. Ya, ini 3 hal yang penting. Iman, faith, pengharapan, hope, dan kasih, love. Maka berdasarkan 1 Korintus pasal 13 ayat 13, saya coba membangun ya apa itu ibadah yang inspiratif. Ya, saya membangun sebuah definisi. Apa itu ibadah yang inspiratif? Ibadah yang inspiratif adalah ibadah yang menumbuhkan iman, meneguhkan pengharapan, menggairahkan kasih kita dalam kehidupan di dunia sekarang. Itu ibadah yang inspiratif.
Jadi ibadah yang inspiratif itu bukan sekedar ibadah yang hanya menggerakkan emosimu ya, karena musiknya keren, musiknya sesuai dengan selera kita, musiknya dinyanyikan dengan sangat bagus ya, maka kita emotionally moved ya, kita tergerak secara emosi, kita bisa sampai bahkan meneteskan air mata ya, karena tersentuh dengan musik yang begitu indah. Bagi saya itu bukan ibadah yang inspiratif. Ibadah yang inspiratif itu adalah ibadah yang sungguh-sungguh harusnya berdampak langsung dan konkret kepada kerohanian kita. Dan dalam hal ini saya jelaskan dalam 3 itu. Ya, ibadah yang menumbuhkan iman, yang meneguhkan pengharapan, dan yang menggairahkan kasih kita dalam kehidupan di dunia sekarang. Coba kita lihat satu persatu, ya. Yang pertama, ibadah yang inspiratif itu adalah ibadah yang menumbuhkan iman. Nah, penjelasannya begini, saudara-saudara. Ibadah yang baik itu seharusnya dan selalu mengarahkan diri kita kepada Allah yang sejati sebagai pusat kehidupan. Dalam hal ini, ibadah itu recentering diri kita. Jadi gini penjelasannya, saudara, ya. Saudara sadar nggak bahwa hati kita ini ya, kalau John Calvin mengatakan ya, hati manusia berdosa itu seperti pabrik berhala. Ya, itu John Calvin mengatakan itu. Hati manusia berdosa itu seperti pabrik berhala. Jadi artinya kita itu punya kecenderungan memberhalakan sesuatu dalam diri kita. Ya, apa sih berhala itu? Berhala jangan saudara bayangkan seperti patung-patung atau jimat, bukan. Berhala itu sederhana. Berhala itu adalah sesuatu yang saudara anggap sebagai sumber keberhargaan, kebahagiaan, dan kepastian hidupmu. Sesuatu yang kau anggap sebagai sumber kebahagiaan, keberhargaan, dan kepastian hidupmu, itulah berhalamu. Jadi bisa apa aja. Bisa uang, bisa seks, bisa keluarga, bisa apa lagi? Bisa kepandaian, bisa kecantikan, bisa harta, bisa profesi, bisa karir, bisa jabatan, dan sebagainya. Kalau engkau menganggap itu sebagai sumber utama dari kebahagiaan, keberhargaan, dan kepastian hidupmu, maka engkau sedang menjadikan hal itu sebagai berhalamu. Karena seharusnya menjadi sumber utama siapa? Jawab. Tuhan. Ya. Nah, jadi begini saudara, dengar ya. Walaupun kita sudah lahir baru, walaupun kita sudah ada Roh Kudus dalam diri kita, walaupun kita sudah jadi orang Kristen ya. Saudara perhatikan ya, tetap hati kita itu dengan mudah dan bisa menjadikan hal-hal lain itu sebagai pusat hidup kita. Kita bisa menjadikan uang sebagai pusat hidup kita, bisa nggak? Bilang kiri, bilang kanan, bisa banget. Ya. Saudara bisa menjadikan kepandaian sebagai pusat hidupmu nggak? Bisa nggak? Bisa. Saudara bisa menjadikan pacarmu sebagai pusat hidupmu nggak? Bisa. Makanya ada orang yang putus pacaran malah bunuh diri, betul nggak? Karena ketika dia diputusin pacarnya, dia merasa seperti rumah yang pondasinya dicabut, runtuh. Dia nggak merasa berharga lagi. Dia gak merasa bahagia, buat apa aku meneruskan hidupku ini. Gitu ya. Karena dia menjadikan pacarnya itu sebagai pusat hidupnya. Seperti mainan baterainya dicabut mati itu. Ya kan? Nah, saudara, ibadah itu harusnya selalu mengingatkan kita. Hey, they are not your center. Mereka bukan adalah pusat hidupmu. Ibadah yang inspiratif selalu mengingatkan kita. Center atau pusat hidupmu haruslah Tuhan. Amin. Haruslah Tuhan. Melalui khotbah, melalui pujian, melalui apapun yang kita jalani dalam ibadah, kita terus diingatkan. The true God, itu adalah my ultimate source of my happiness, of my meaning. Ya. Allah yang sejati itulah sumber utama hidupku. Jadi di dalam ibadah, saudara, saya pakai imajinasi ini ya. Saudara, di dalam ibadah itu ya, ibadah itu adalah saat dimana kita
menarik paksa ilah-ilah dalam tahta hati kita ya turun, kemudian kita kembali mempersembahkan tahta hati kita kepada Tuhan untuk Tuhan bertahta di atasnya. Itulah ibadah. Tangkap gak kira-kira ini? That's what we do in worship. Kalau saudara sungguh-sungguh jalani ibadah dengan baik, saudara akan selalu dibetot lagi sama Tuhan, dibawa lagi. Tuhan adalah pusat hidupku. Menumbuhkan iman. Jadi kalau kita bicara iman, iman itu tidak semata-mata bicara semakin banyak pengetahuan kita tentang Tuhan. Bukan semakin banyak ayat hafalan kita, walaupun itu penting. Tapi iman itu bicara relasi dengan Tuhan. Relasi yang ditandai dengan pengakuan kita bahwa Allah lah kepala hidup kita. Allah lah pusat hidup kita. Allah lah sumber hidup kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena banyak orang pintar berteologi, banyak orang hafal ayat Alkitab, banyak orang bisa menguraikan doktrin-doktrin Kristen, tetapi hidupnya tidak sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai pusat. Doktrin dan pelayanan bisa jadi berhala nggak? Halo? Doktrin dan pelayanan bisa menggantikan Tuhan nggak dalam hidupmu? Bisa. Bisa banget. Engkau bisa memberhalakan pelayanan. Pelayanan menjadi sumber keberhargaan dirimu. Engkau merasa berharga bukan karena engkau anak Tuhan. Engkau merasa berharga karena engkau adalah seorang majelis. Karena engkau sudah menjadi penatua puluhan tahun. Ya. Karena engkau adalah seorang pelayan Tuhan yang dibutuhkan gereja. Setiap kali ada acara besar engkau pasti dipanggil untuk jadi pemusik misalnya. Saudara hati-hati. Pelayanan bisa jadi berhala. Oke, saya lanjutkan. Ibadah yang inspiratif ya. Oh sorry, ini ada satu kutipan ya, tapi saya skip aja ya karena waktu saya udah tinggal dikit. Yang berikutnya, meneguhkan pengharapan. Ibadah yang inspiratif itu meneguhkan pengharapan. Jadi sekali lagi ada iman, yang kedua pengharapan, hope. Di sini kita melihat bahwa ibadah itu mengingatkan akan diri kita sebagai bagian dari kisah penebusannya. Jadi yang saya maksud begini saudara-saudara. Saudara tahu nggak bahwa perjalanan sejarah dunia ini ya sebetulnya ada sebuah kisah besar yang menjadi benang merah. Oke. Dan kisah itu adalah namanya kisah penebusan. Redemptive story. Dimulai dari Allah yang menciptakan dunia. Oke. Kemudian manusia jatuh dalam dosa sehingga seluruh dunia pun juga porak-poranda karena dampak dosa. Ya. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Allah mengutus putranya yang tunggal Yesus Kristus berinkarnasi menjadi sama seperti manusia, merendahkan diri, mengosongkan diri, bahkan setia sampai mati di atas kayu salib, menebus kita. Oke? Dan kelak Allah akan memulihkan seluruh dunia yang sudah rusak oleh dosa ini, dia akan pulihkan lagi semuanya. Dia akan bersihkan seluruh dunia ini dari segala pengaruh-pengaruh dosa. That is the story, the big story of this world. Dan ibadah yang inspiratif adalah ibadah yang selalu mengingatkan kita, you are part of that story. Saudara adalah bagian dari kisah itu. Saudara dan saya bukan hanya sekedar, apa ya istilahnya ya, pemeran figuran atau cameo. Cameo tahu ya, kalau di dalam film-film itu ada orang terkenal yang cuma lewat doang gitu. Kita bukan cameo, kita bukan pemeran figuran, kita ini adalah part yang penting. Kenapa? Karena engkau dan saya adalah objek tebusan Allah. Amin. Gimana nggak penting? Yesus mau hidup di dunia ini dan bahkan sampai mati di atas kayu salib demi Jimmy Setiawan. Jimmy Setiawan penting nggak? Buat Tuhan. Banget. Amin. Saudara, kalau engkau mengerti bahwa kita adalah bagian dari satu kisah penebusan Allah yang kelak happy ending. Kita kalau nonton film kadang-kadang sad ending ya. Betul nggak? Jagoannya mati, ya kan? Tapi kisah Allah itu nggak sad ending, kisah Allah itu happy ending.
Dan Allah terus merajut, Allah terus bekerja saat ini. Maka kalau saudara mengerti ini, you will have hope. Saudara akan punya pengharapan di dalam dirimu. Dan ibadah yang inspiratif seharusnya adalah ibadah yang terus-menerus menyuntikkan itu kepada kita. Menyuntikkan pengharapan yang berdasarkan Allah yang sedang bekerja di dalam seluruh tatanan hidup kita. Allah yang sedang merajut itu. Itu ibadah yang inspiratif. Tidak peduli engkau pakai piano, tidak peduli engkau pakai band, tapi kalau di dalam ibadah engkau kembali diingatkan, Allah sedang bekerja. Allah tidak tinggal diam, Allah tidak menopang dagu di sorga. Allah sungguh-sungguh hadir, dia merajut seluruh jalannya hidup sejarah dunia dan diri saya. Saudara-saudara, kalau engkau mengerti itu dan saudara sungguh memiliki pengharapan, itulah ibadah yang inspiratif. Saudara, saya skip ya kutipannya, oke. Saya langsung masuk ke yang ketiga ini ya. Ibadah yang inspiratif bukan hanya menumbuhkan iman, meneguhkan pengharapan. Ibadah yang inspiratif, dengar baik-baik, menggairahkan kasih. Karena ibadah yang inspiratif itu seharusnya menuntun kita pada penghayatan dan pengalaman akan kasih Allah yang sempurna terhadap diri kita dan terhadap dunia. Ibadah yang inspiratif itu adalah ibadah yang selalu menenggelamkan kita ke dalam samudera raya kasih Allah yang sempurna. Ibadah yang inspiratif adalah ibadah yang membuat engkau seperti terbuka lagi, Tuhan begitu mengasihi saya. Tidak peduli engkau gereja gede atau gereja kecil, gereja di kota besar atau gereja di desa, kalau ibadahmu itu sungguh mengejutkan engkau kembali dengan kasih Allah, buat saya itu adalah ibadah yang inspiratif. Dan bukan hanya engkau diingatkan akan Allah yang mengasihimu, tetapi engkau juga diingatkan bahwa Allah itu mengasihi dunia ini. Sehingga dengan demikian ketika engkau tahu itu, engkau juga akan belajar mengasihi dunia ini. Sudah mengerti? Di sini saya akan membacakan kutipan Jack Hayford. Jack Hayford ini pengarang lagu Majesty. Ya, Majesty gitu ya, tahu lah ya. Mulia, sembah Raja mulia. Nah ini yang penciptanya namanya Jack Hayford. Jack Hayford mengatakan ibadah mengubah kita menjadi seperti sang pribadi yang kita sembah. Ya, yaitu Allah yang melimpah dalam kasih kepada seluruh manusia dan seluruh ciptaan. Saudara, kalau engkau mengidolakan seseorang, saudara akan berusaha menjadi mirip seperti orang itu. Zamannya Elvis Presley, banyak orang-orang berdandan, berpakaian seperti Elvis Presley. Betul nggak ya? Zamannya tahun 1990-an waktu film Ghost, itu waktu saya masih SMA. Ya, film Ghost tahu yang dibintangi oleh Demi Moore? Ya, nah yang ngangguk-ngangguk kepala ini mungkin segenerasi dengan saya ya. Langsung begini, enggak gitu ya. Ya, waktu zaman itu Demi Moore dia potongnya potong pendek rambutnya. Saya ingat tuh pada zaman itu teman-teman cewek saya semua di sekolah ya di SMA, semua pada gayanya Demi Moore. Rambutnya dipotong pendek begitu. Ya. Nah sekarang zamannya Korean boys band, girls band, betul ya. Semua orang yang mengidolakan Korea itu saudara mirip-miripin kayak Korea, betul ya. Gaya poninya ya kan, Itaewon itu ya. Saya nggak bilang itu jelek ya, saya cuma mau bilang bahwa kalau kita mengidolakan seseorang, kita biasanya mau berusaha mirip dengan orang itu gitu loh. Ngerti yang saya maksud ya? Ada satu teman saya ya, dia sangat mengidolakan pendeta Stephen Tong tuh ya. Sampai khotbahnya aja gaya-gayanya kayak Pak Tong loh. Ya intonasinya, gaya-gayanya, pemilihan kosakatanya dan sebagainya gitu ya. Nah jadi sekali lagi saudara, ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita menyembah Allah itu dan kita tahu bahwa Allah itu adalah pribadi yang begitu penuh kasih dan dia begitu melimpah kasihnya kepada dunia ini, maka kita akan berusaha seperti dia juga. Kita akan menjadi orang-orang yang penuh kasih dengan sesama, penuh kasih dengan seluruh dunia ciptaan ini. Itu yang dimaksud dengan ibadah inspiratif.
Ibadah yang menggairahkan kita untuk mengasihi dunia. Menggairahkan untuk mengasihi sesama. Saudara harus punya kerinduan ibadah di gereja ini harus seperti itu. Ibadah yang menumbuhkan iman. Ibadah yang menerbitkan, meneguhkan pengharapan jemaat. Ibadah yang menggairahkan kasih kita. Saudara harus menargetkan ibadah di GKI Sion seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ya, saya masuk dalam bagian terakhir. Oke. Waktu saya sebetulnya sudah habis, tapi saya minta tambahan waktu 5-10 menit ya. Oke. Nah, Saudara, sekarang pertanyaan terakhirnya adalah bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kita sudah tangkap apa itu ibadah yang inspiratif. Oke. Sekarang gimana caranya supaya kita bisa menuju ke sana? Saya akan mengajak kita melihat dua titik berangkat, ya, dua perspektif. Yang pertama adalah perspektif ibadahnya itu sendiri. Yang kedua, jangan lupa perspektif diri kitanya juga. Oke? Nah, coba saya ajak kita lihat satu persatu. Yang pertama, ya, menurut saya, ibadah yang bisa menumbuhkan iman, meneguhkan pengharapan, dan menggairahkan kasih kita, ya, adalah ibadah yang menyatakan dan memperagakan Injil Kristus secara sejelas-jelasnya dan seindah-indahnya. Itu. Atau dalam bahasa yang sekarang lagi populer itu adalah gospel-centered worship. Itulah ibadah yang inspiratif menurut saya. Kalau saudara mau berkeinginan ibadah di GKI Sion menjadi ibadah yang inspiratif, dengar baik-baik. Saudara usahakan ibadahmu gospel centered. Saudara usahakan ibadahmu itu sungguh-sungguh menampilkan, menyatakan, memperagakan Injil Kristus. Sejelas-jelasnya, seindah-indahnya, selengkap-lengkapnya dari awal sampai akhir. Nah, mungkin saudara bertanya lagi, ya gimana dong caranya gitu ya. Nah, sekarang saudara kita mesti mengerti dulu Injil Kristus itu apa. Yang saya maksud Injil Kristus ini bukan Matius, Markus, Yohanes, Lukas ya. Ya. Tetapi Injil itu yang saya maksud adalah berita baik tentang fakta, tentang apa yang Allah Trinitas sudah lakukan buat orang berdosa, buat dunia berdosa, yaitu menebusnya, menyelamatkannya melalui Yesus Kristus. Makanya disebut Injil Kristus. Saudara, ini kita mesti tangkap. Mau jalan lagi, nggak jadi deh. Ya, saya soalnya kalau saya jadi pembicara seminar, saya suka jalan sebetulnya, tapi it's okay ya, karena ada kamera. Jadi saudara-saudara, sampai di mana tuh? Ya, oke. Saudara, Injil Kristus itu kita mesti mengerti ya, itu betul-betul Injil Kristus bicara tentang berita baik, bicara tentang apa yang Allah sudah lakukan buat orang berdosa. Allah yang sudah menebus kita, Allah yang sudah menyelamatkan kita, Allah yang begitu mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara, ini yang kita tampilkan dari awal sampai akhir. Melalui apapun yang kita lakukan, apapun yang kita nyanyikan, apapun yang kita ucapkan bahkan. Kalau kita bicara tentang Injil, dengar ya. Logika Injil itu selalu berkata begini. Dimulai dari Allah yang mengasihi kita, kita hanya meresponi. Sekali lagi, dimulai dari Allah yang mengasihi kita hanya meresponi. Beda dengan agama. Kalau agama, kita yang harus taat, baru Allah bisa mengasihi kita. Ngerti maksudnya bedanya? Kita harus lakukan sesuatu dulu, baru Allah mengasihi kita. Itu agama. Kalau Injil beda. Allah mengasihi kita dulu, baru kita melakukan sesuatu. Beda kan? 180 derajat. Logika ini harus kita benar-benar mengerti dan harus ibaratnya apa ya? Merembes dalam setiap nadi-nadi ibadah kita. Saya kasih contoh yang konkret deh, gampangnya gini deh. Saudara mulai hari ini harus meninggalkan segala ucapan ya yang bertentangan dengan semangat Injil. Misalnya gini, ada seorang worship leader pernah mengatakan begini dalam ibadah. Saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita memuji Dia dengan suara kita yang terbaik, dengan semangat. Karena dengan demikian Tuhan baru hadir di tengah-tengah kita. Saya mau tanya, itu sesuai dengan Injil atau tidak? Kenapa tidak? Karena artinya kita harus lakukan sesuatu dulu baru Tuhan mau datang, betul nggak?
Salah. Justru Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita melakukan sesuatu buat Dia, betul? Maka pujian kita itu hanya sebuah respon syukur karena Tuhan sudah hadir di tengah kita. Jadi jangan lagi kita berkata begitu ya, para pemimpin ibadah dengar ya. Mari kita nyanyi dengan penuh semangat supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Enggak, saudara harus balik. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah yang mengasihi kita sudah hadir bersama dengan kita. Dia begitu merindukan kita lebih daripada kita merindukan Dia. Itu sebabnya mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh semangat. Gitu loh. Ngerti ya? Ucapan pemimpin ibadah, ya, lagu-lagu yang dipilih, bahkan termasuk elemen-elemen ibadah itu semua harus betul-betul bisa membawa kita terus menghayati tentang Injil Kristus, tentang apa yang Allah sudah lakukan, tentang kasih Allah itu. Contoh paling gampang begini, gereja ini ada 2 pengakuan dosa nggak? Ada 2 pengakuan dosa ya? Ada ya? Ada ya? Bagus. Setelah 2 pengakuan dosa ada berita anugerah nggak? Ada nggak? Nggak ada ya? Kurang bagus. Saya harus jujur ngomong ya. Jadi gini, kalau saudara lakukan 2 pengakuan dosa, selayak dan sebaiknya itu harus setelah itu diikuti dengan yang namanya berita anugerah. Berita anugerah itu adalah pembacaan ayat Alkitab yang bersifat atau bertujuan memberikan pengampunan dari Allah kepada orang yang sudah mengaku dosa. Ya, ngerti ya logiknya ya, logikanya ngerti ya. Udah kita ngaku dosa, pasti Tuhan ngampunin kita dong. Nah, pengampunan itu kan harus dinyatakan, harus dideklarasikan. Nah, itu sebabnya ada yang namanya berita anugerah. Saudara perhatikan, doa pengakuan dosa dan berita anugerah, kedua elemen ini sangat indah menampilkan, menyatakan tentang Injil. Karena Injil selalu menegaskan bahwa kita ini adalah orang yang sangat berdosa, tetapi di saat yang sama kita adalah orang yang sangat disayang oleh Tuhan. Itu Injil. Saya ulang ya, Injil menegaskan bahwa saya sangat berdosa, saya sangat bobrok, lebih daripada yang saya mau akui, tetapi di saat yang sama saya sangat disayang oleh Tuhan, lebih daripada yang saya sadari. Kalau saudara tangkap ini, dan sekarang saudara coba lihat ya, ini begitu indah masuk di dalam 2 elemen itu. Melalui doa pengakuan dosa, kita diingatkan bahwa kita ini sangat berdosa lebih daripada yang kita sering mau akui, betul? Tetapi ada berita anugerah setelahnya. Disinilah kita melihat bahwa Allah begitu mengasihi kita lebih daripada yang sering kita sadari. Paham yang saya maksud? Saudara, ini ibadah harus bersifat gospel centered. Ya. Tetapi jangan berhenti di situ. Kita juga harus menengok ke diri sendiri. Kita harus mengintrospeksi diri sendiri. Kita sebagai jemaat yang datang beribadah, kita harus ingat bahwa kita ini bukan penonton, kita ini penyembah. Karena kalau saudara menempatkan diri sebagai penonton, maka beda sikapnya. Kalau saudara tahu bahwa saudara adalah penyembah, ya, maka saudara harus beribadah dengan sikap yang aktif, fokus, dan sepenuhnya. Izinkan saya menjelaskan satu persatu dengan cepat. Saudara harus beribadah dengan sikap yang satu apa tadi? Aktif. Aktif itu sederhana, artinya begini. Kalau saudara datang ke sini, saudara ikut ibadah, saudara harus lakukan apapun yang diarahkan oleh pemimpin ibadah. Kalau nyanyi, nyanyi. Kalau baca pengakuan iman rasuli, baca pengakuan iman rasuli. Paham nggak? Itu namanya aktif. Jadi jangan waktu nyanyi, saudara bengong, dengerin gitu aja gitu ya. Atau malah main handphone, ya. Lihat Instagram story. Kalau beribadah, aktif dari awal sampai akhir. Ikuti. Sepenuhnya, seutuhnya. Yang kedua adalah fokus. Apa artinya fokus? Ini bicara tentang keterarahan hati dan pikiran kita. Jadi bukan hanya kita aktif melakukan ibadah, waktu nyanyi kita nyanyi,
waktu tepuk tangan kita tepuk tangan, tetapi apakah hati kita sungguh nggak terarah gitu kepada Tuhan? Jangan sampai hanya perilaku lahiriahnya saja yang kelihatan aktif, tetapi hatinya itu nggak tahu kemana gitu. Pikirannya nggak tahu mikirin apa. Ibadah itu harus fokus, terarah kepada Tuhan. Gampang kok ini, waktu saudara nyanyi, sungguh nggak saudara hayati kata demi kata. Misalnya waktu saudara nyanyi, selidiki aku, lihat hatiku, ya kan? Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Saudara waktu nyanyi itu benar gak seperti doamu kepada Tuhan? Jangan cuma mekanis, jangan saudara nyanyi itu seperti mesin suara aja gitu. Nyanyi sih nyanyi, tapi hatimu tidak sungguh-sungguh berkata pada Tuhan, Tuhan selidiki hatiku. Lihat aku ya Tuhan. Jangan cuma latah, nyanyi aja tapi gak benar-benar hayati kata-katanya. Itu yang saya maksud fokus. Dan yang terakhir adalah sepenuhnya. Apa yang saya maksud sepenuhnya? Sepenuhnya itu artinya saudara beribadah dengan seantero kemanusiaanmu. Seperti kata Markus 12 ayat 30 mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya ketika kita beribadah, kita bukan hanya secara fisik. Kita beribadah, kita melibatkan fisik kita, pikiran kita, perasaan kita, jiwa kita, apapun yang ada di dalam diri kita, kita libatkan. Itu yang saya maksud. Gampang, contohnya begini. Ini khususnya orang-orang Injili ya. Orang Injili itu seringkali tidak melibatkan tubuh dalam ibadah. Betul nggak? Ya kan? Seringkali kalau pemimpin ibadahnya di depan udah nyanyi, angkat tangan gitu ya, bahkan mengundang, mari kita angkat tangan memuji Tuhan gitu ya. Tapi masih banyak jemaat yang nggak angkat tangan misalnya gitu ya. Ya kan? Nah seringkali yang saya dengar itu alasannya karena apa? Wah itu yang angkat tangan itu karismatik Pak Jimmy gitu ya. Dengar baik-baik ya, nggak ada hubungan sama karismatik. Karismatik atau Injili itu bicara teologi, bukan soal angkat tangan atau nggak angkat tangan. Bukan berarti makin angkat tangan, makin karismatik, makin ke bawah, makin reform. Jongkok, apa tuh coba kalau jongkok saudara? Saya walaupun Injili, tapi ketika saya menyembah Tuhan, saya mengangkat tangan. Karena saya melibatkan tubuh saya ini diciptakan Tuhan, saya ingin melibatkan tubuh saya untuk memuji Dia. Dan waktu saya mengangkat tangan, saya bukan karena latah, saya mengangkat tangan karena saya ingin menghormati Tuhan gitu. Ya. Nah, saudara-saudara, saya rasa saya harus selesaikan. Tapi sebelum saya selesaikan, izinkan saya tambah 1 menit aja ya. Jadi begini saudara, mengapa saya masuk di dalam bagian kedua? Karena buat apa ibadahnya itu bagus, tapi kalau kita yang mengikuti ibadah tidak dengan sikap yang tepat. Sama halnya saudara-saudara, kalau engkau beli alat olahraga yang canggih, ya, engkau taruh di rumahmu. Tapi kalau engkau cuma liatin doang, bisa nggak tubuhmu jadi sehat? Bisa nggak tubuhmu jadi bagus? Enggak, mesti dipakai. Dan dipakainya juga dengan benar, ya kan? Saudara, ibadah yang inspiratif itu adalah hadiah dari Tuhan. Gift. Dan hadiah itu, saudara, walaupun diberikan cuma-cuma oleh Tuhan kepada kita, tetap kita harus menerima dengan kedua tangan kita. Setuju nggak? Kalau saya kasih saudara hadiah, saudara kalau nggak terima dengan kedua tangan, saudara tidak akan pernah bisa menikmati hadiah itu. Saudara tetap harus mengulurkan tanganmu untuk menerimanya setidak-tidaknya. Sama halnya dengan ini, ya ibadahnya sudah bagus, tapi kalau sikap kita tidak benar, itu seperti kita tidak mengulurkan kedua tangan kita untuk menerima rahmat Tuhan itu. Itu sebabnya kita harus punya sikap-sikap yang tepat, sehingga dengan demikian ibadah itu betul-betul kita rasakan secara rohaniah dampak-dampaknya. Oke, jadi sekarang kita sadar bahwa ini berlaku both ways. Ya, di satu sisi pihak gereja harus sungguh-sungguh dan serius membangun ibadah yang gospel centered, ya. Pemimpin ibadah, semua eksekutor harus betul-betul mengarah ke sana, tetapi di sisi jemaat juga harus tahu punya tanggung jawab dan bagiannya sendiri. Ya, beribadahlah dengan sikap yang tepat.
Sebab percuma ibadah yang baik kayak gimana, tapi kalau saudara tidak sungguh-sungguh dengan cara yang tepat, dengan sikap yang tepat, saudara tidak akan pernah mengalami kuasa Tuhan yang ada di dalam ibadah itu. Ya, baiklah saudara-saudara, demikianlah yang saya bisa sampaikan. Ya, maaf waktunya lewat. Sekarang kita akan masuk di dalam tanya jawab. Ya, saya persilakan untuk Lause Team. Di sini panggilnya Lause ya. Ya, untuk Lause Team untuk memandu. Ya, tapi sebelumnya kita berikan aplaus dulu sebentar untuk Evangelis Jimmy Setiawan. Ya, saudara-saudara, suatu kesempatan yang langka ya seperti ini. Saya sudah 4 tahun lebih di Tasikmalaya di GKI Sion. Dan saya rasa baru kali ini kita mendapatkan suatu masukan-masukan yang luar biasa kerennya dari seorang yang juga keren ya, Evangelis Jimmy Setiawan. Banyak hal yang tegur termasuk saya, dan saya yakin beberapa dari kita juga ada merasa tertegur juga, tapi juga dihiburkan oleh materi-materi yang akan dibawakan. Nah, malam ini bukan cuma mendengarkan, saudara-saudara, kita juga diberikan kesempatan untuk berinteraksi. Kalau ada, saudara-saudara, mungkin mic-nya akan disiapkan oleh bagian multimedia. Kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi seputar ibadah, ya, seputar tadi yang sudah disampaikan oleh Evangelis Jimmy, silakan, saudara-saudara. Inilah kesempatan yang sangat berharga untuk kita manfaatkan. Apakah ada? Satu dulu. Atau kalau mau tanya di luar topik hari ini juga silahkan, selama masih berkaitan dengan ibadah. Ya. Iya. Apakah ada, saudara-saudara? Satu penanya dulu kalau ada. Iya, ada ya Lause Fun di sini. Silakan. Selamat malam, Coach Jimmy. Terima kasih banyak buat pemaparannya, sangat membuka wawasan. Yang saya ingin tanya, saya nggak tahu ini pertanyaan masuk ke tema ini atau tidak. Begini kok, kan yang saya lihat sekarang kan kita kan kalau ibadah suka menggunakan Alkitab elektronik daripada Alkitab buku ya kok ya. Dan apakah menurut Coach Jimmy untuk di zaman yang serba maju ini lebih baik memakai Alkitab elektronik itu atau memakai Alkitab buku? Karena bagi saya kadang-kadang kalau memakai Alkitab elektronik itu justru membuat kita tuh fokusnya hilang gitu. Jadi bisa ngecek WhatsApp, Instagram dan lain-lain gitu. Nah, menurut Coach Jimmy baiknya seperti apa? Terima kasih. Apakah ada lagi, saudara? Jadi akan dikumpulkan 2 atau 3 pertanyaan sekaligus oleh Evangelis Jimmy. Apakah ada, saudara-saudara? Ya, sepertinya belum ada. Coach Jimmy, silakan, Coach Jimmy. Iya, secara esensi, Lause Fun secara esensi tidak masalah pakai elektronik atau pakai printed atau cetakan atau buku ya. Saya pribadi saya pakai elektronik. Saya sudah lama sekali malah sejak jadi rohaniwan kali saya udah nggak pernah lagi pakai Alkitab buku ya. Jadi saudara kalau lihat saya khotbah saya nggak pernah bawa Alkitab buku. Semua ada di sini di iPad ya. Dan ada plus minusnya memang ya. Kalau pakai Alkitab elektronik itu kan misalnya kalau saya bikin catatan atau saya highlight begitu ya, saya tuh ada fiturnya. Jadi saya bisa langsung buka catatan semua yang ada gitu. Kalau misalnya di buku kita highlight atau kita bikin catatan, kan kita kadang-kadang lupa ya, ini di halaman berapa, mesti cari-cari dulu gitu kan. Tapi kalau Alkitab elektronik memudahkan banget sih, ya itu keuntungannya kalau pakai Alkitab elektronik. Dan Alkitab elektronik itu banyak versi, ya saudara bisa NIV, bisa apa. Kalau pakai buku kan masa saudara mesti bawa sebundel gitu, ya kan. Tapi kalau misalnya Alkitab elektronik itu bisa banyak versi. Kalau misalnya saya mau buka bahasa Ibrani, saya bisa buka langsung. Saya mau buka bahasa Inggris, saya langsung bisa buka dan versinya bisa NIV, bisa apapun itu ya, RSV juga bisa, RSV dan sebagainya. Jadi kalau secara keuntungan sih banyak ya kalau Alkitab elektronik. Tapi memang betul juga yang disampaikan oleh Lause Fun soal godaan itu ya, soal godaan tiba-tiba pop up gitu ya, Instagram new message gitu ya.
atau New Post gitu ya dan sebagainya. Ya, tapi intinya adalah itu kembali ke diri kita ya. Kalau kita bisa sungguh-sungguh mendisiplin diri kita, maka sebetulnya harusnya itu tidak menjadi masalah gitu. Jadi kita yang harus mendisiplin diri kita. Ya, kalau kita beribadah ya beribadah gitu. Ya kalau saudara takut ini ya notifikasinya dimatiin aja udah. Ya notifikasinya dimatiin, ya saudara benar-benar fokus hanya buka Alkitab. Gitu. Sebenarnya kan itu dari diri kita, berpulang ke diri kita. Ya, disiplin, belajar disiplin. Nah, sebenarnya ada satu yang tadi saya juga lupa sebutkan di dalam materi saya ya, bahwa pentingnya kita membangun kebiasaan bersekutu dengan Tuhan tiap hari. Karena ini sangat-sangat menentukan bagaimana kita beribadah di hari Minggu. Sekali lagi saya ulangi, kita perlu membangun kedisiplinan bersekutu dengan Tuhan Senin sampai Sabtu. Karena ini sangat-sangat menentukan apa yang kita lakukan pada hari Minggu. Kalau saudara sudah terbiasa dari Senin sampai Sabtu mencari wajah Tuhan, saudara sudah terbiasa Senin sampai Sabtu fokus sama Tuhan. Oke, selama 6 hari saudara terbiasa terarah kepada Tuhan, maka pada hari Minggu saudara itu tidak akan menemui kesulitan lagi. Saudara akan terbiasa itu. Saudara pada hari Minggu datang ke gereja, saudara sudah tahu, saudara bisa langsung men-switch hati saudara buat Tuhan gitu. Ngerti ya? Karena saudara sudah belajar mendisiplin. Senin sampai Sabtu. Nah kalau saudara Senin sampai Sabtu benar-benar saudara disiplin, membangun persekutuan dengan Tuhan ya. Saya rasa hari Minggu tidak akan ada masalah. Nggak akan saudara buka handphone atau buka Facebook. Karena saudara sudah terbiasa gitu. Ya, ngerti ya? Saudara biasa connected sama Tuhan gitu, terhubung sama Tuhan. Jadi hari Minggu itu sangat natural saudara connected to God gitu, terhubung dengan Tuhan. Gak mudah tergoda, itu aja sih. Ya, kira-kira gitu ya, Lost of ya. Ya. Kalau moderator boleh nanya juga, Ko Jimmy? Boleh dong. Boleh ya. Ya, tapi sebelum saya tanya, apakah ada yang mau tanya dulu dari saudara-saudara sekalian? Ya, ya, Ko Jimmy saya mau tanya, apakah ada kiat-kiat tertentu untuk sekolah minggu juga bisa inspiratif, komisi wanita, komisi remaja, secara singkat mungkin, kiat-kiat sederhana aja begitu? Iya. Ini yang dimaksud ibadah atau apa nih? Iya, ibadah sekolah minggu, kemudian persekutuan remaja dan Iya. Sebenarnya secara esensi sekali lagi sama juga sih. Bagi saya ibadah yang inspiratif itu adalah ibadah yang membawa kita menghayati dan mengalami kasih Allah yang sempurna di dalam Kristus. Jadi esensi ini sendiri mesti ditangkap dulu. Ya, kalau esensi ini udah ditangkap, maka ini tinggal langkah selanjutnya bagaimana ini kita lakukan, bagaimana ini kita tampilkan dalam ibadah. Ya. Bagaimana jemaat bisa mengalami kasih Allah yang sempurna di dalam Kristus ini gitu. Ya paling gampang misalnya pemilihan lagu-lagu, ucapan dari worship leadernya atau pemimpin ibadahnya ya. Ya jadi sebenarnya kan walaupun konteksnya berbeda-beda tetapi ya rumusnya menurut saya sih sama ya. Menurut saya sih sama gitu. Ya di dalam konteks ibadah sekolah minggu ya tentu di dalam bahasa yang lebih bisa dimengerti anak-anak. Ya, tetapi sekali lagi guru-guru juga mengedepankan tentang cerita, pesan tentang tentang kasih Allah, tentang kisah Allah kepada orang berdosa, kepada dunia berdosa ini dan sebagainya gitu. Jadi selalu dibawanya terus kepada kasih Allah gitu. Kalau menurut saya sih ya. Gitu. Misalnya ya, kalau misalnya guru sekolah minggu cerita tentang Yunus misalnya gitu. Jadi jangan cuma cerita tentang Yunus, jangan cuma cerita tentang tokoh Alkitabnya. Ya, bahwa dia mengalami ini, dia hidup di dalam perut, ya katakanlah ikan besar di laut gitu ya, walaupun kita nggak tahu itu ikan apa bukan sebetulnya ya. Tetapi coba ya guru sekolah minggu itu at the end of the story gitu ya, di akhir penjelasan ceritanya itu bawa coba kepada kisah Tuhan Yesus juga, bawa kepada Tuhan Yesusnya. Ya, misalnya gini nih, misalnya adik-adik tahu nggak bahwa ada loh satu tokoh yang bahkan mengalami lebih mengerikan daripada Yunus. Kalau Yunus 3 hari di perut ikan, ada satu tokoh yang bahkan sampai 3 hari di di alam maut gitu ya.
Nah, tokoh itu namanya Tuhan Yesus. Ya, kalau Yunus harus menderita karena memang kesalahan dia sendiri, tetapi Tuhan Yesus justru rela menderita karena dosa kita. Jadi adik-adik lihat ya betapa Tuhan Yesus sayang loh sama kita. Gitu. Ingat ya saya maksud ya. Jadi kita terus bawa kepada apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita gitu. Ya, kasih Allah yang sempurna itu. Sebenarnya ini prinsip dari khotbah yang bersifat gospel centered juga sih. Gospel centered sermon itu selalu begitu ya. Gospel centered itu sermon itu selalu dibawa lagi kepada Injil, selalu dibawa kepada Kristus. Jadi khotbah penekanannya bukan lagi pada apa yang manusia harus lakukan saja. Tetapi khotbah pada ujungnya, pada klimaksnya selalu diingatkan Allah sudah lebih dahulu melakukan sesuatu buat kita. Gitu. Nah, besok saya akan khotbah di sini. Dengar ya. Besok saya akan bawakan khotbah yang gospel centered. Jadi nanti lihat deh, ujung khotbah saya akan selalu bawanya kepada Kristus lagi. Kepada apa yang Kristus, kepada Tuhan sudah lakukan buat kita. Jadi bukan hanya kita harus begini, kita harus begitu gitu. Tapi apa yang Allah sudah dan selalu lakukan buat kita gitu. Itu yang akan mendorong kita untuk hidup bagi Dia. Nah itu yang disebut dengan gospel centered sermon ya. Khotbah yang berpusat pada Injil. Ya kira-kira begitu. Iya. Ya, thank you. Berarti bukan cuma hook, book, look, tuk untuk sekolah minggu, tapi juga ada K lagi ya. Kristosentris mungkin begitu kesimpulannya ya. Apakah ada lagi saudara-saudara? Satu orang mungkin? Iya. Mungkin terakhir ya dari saya lagi ya, Kok Jimmy ya. Mungkin ini terakhir. Oke. Ya, Kok Jimmy, di banyak gereja di Indonesia yang saya lihat ada tarik menarik antara pelayanan ibadah yang tradisional, yang kalau bisa sebanyak-banyaknya orang direkrut misalnya begitu. Kemudian ada satu sisi lagi yang ekstrem lain yang pelayanan harus profesional gitu ya. Harus orang yang top, pokoknya top musicians, top leader. Nah, ini kan ada track menarik nih ya dari dulu nih di gereja, banyak gereja. Kalau yang pertama apa tadi? Sorry. Yang sangat tradisional, artinya sebanyak-banyaknya orang dirangkul dalam pelayanan misalnya ya, nggak peduli dia bisa nyanyi atau enggak, fals atau enggak, pokoknya ikut aja pokoknya gitu. Nah di sisi lain ada harus sangat profesional. Nah bagaimana untuk menjaga keseimbangan ini, Ko Jimmy? Ya, saya pribadi percaya dengan pelayanan yang sesuai karunia. Ya, saya adalah orang yang percaya pada pelayanan itu harus sesuai dengan karunia. Jadi kita harus melayani itu sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah berikan. Kalau saudara tidak punya karunia mengelola uang, jangan pernah jadi bendahara gereja. Karena saudara akan bikin rusak gereja. Ya, ini berlaku untuk semua ya. Jadi kalau saudara ingin pelayanan di bidang ibadah, maka saudara harus punya karunia-karunia yang memang dibutuhkan untuk pelayanan ibadah. Ya. Tentu saja kalau saya bicara karunia itu bukan berarti apa ya, istilahnya itu bukan berarti sama sekali nggak ada dan sama sekali bagus. Karena yang namanya karunia atau bakat itu kan sebetulnya memiliki rentang ya gitu ya. Bisa jadi saudara karunia ada tapi masih belum berkembang. Nah itu sebabnya butuh gereja menyediakan pelatihan-pelatihan atau kita sendiri juga harus punya disiplin untuk melatih diri, untuk mengembangkan bakat kita, karunia kita, potensi kita. Tapi intinya adalah saya percaya bahwa pelayanan itu harus sesuai karunia. Karena dengan demikian kita bisa melayani secara lebih efektif. Saya kasih cerita ya, ini cerita kisah nyata. Jadi begini, ada seorang sepupu saya ya. Dulu kan saya pemimpin paduan suara ya. Sebelum saya jadi rohaniwan, saya dulu ini pemimpin paduan suara 15 tahun. Nah, salah satu anggota paduan suara saya itu adalah sepupu saya sendiri. Ya. Nah, dia tuh ikut paduan suara saya itu kurang lebih 4 tahun lah kira-kira begitu. Nah, setelah dia mengikuti 4 tahun gitu, suatu hari dia ngajak saya ngobrol 4 mata. Ya. Dan dia cerita secara jujur kepada saya. Dia bilang begini, Ko Jim, saya ini sudah ikut paduan suara 4 tahun, tapi kok saya merasa nggak ada perkembangan yang signifikan, kata dia. Suara saya masih begitu-begitu aja. Walaupun saya sudah coba berusaha, saya coba berlatih, tapi begitu aja, saya tetap fales. Ya, jadi saya itu kalau nyanyi mesti ngikutin orang di sebelah saya. Kalau orang sebelah saya fales, saya ikut-ikutan fales. Ya. Dan saya tidak sadar bahwa saya fales gitu, katanya dia bilang. Nah ini kan repot ya, ada orang yang tahu dirinya fales gitu. Ada orang yang fales tapi tidak tahu dirinya fales, ini yang bahaya nih. Walaupun lucu kalau dibawa ke karaoke ya kan. Nah
Jadi dia ngomong begitu tuh. Nah singkat cerita ya, saya ngobrol sama dia dari hati ke hati, saya bilang sama dia, sebenarnya selain paduan suara kamu pernah pelayanan apa lagi gitu? Atau kamu sedang pelayanan apa lagi? Dia bilang, ya sebenarnya sekarang saya lagi menjajaki sekolah minggu. Sekolah minggu, sekarang saya lagi dilatih untuk jadi asisten guru sekolah minggu. Gimana kamu kalau di pelayanan sekolah minggu? Wah di pelayanan sekolah minggu saya merasa nyaman ya, artinya karena saya juga suka sama anak kecil dan sebagainya. Saya suka sekali melihat anak kecil, berinteraksi dengan anak kecil. Nah kemudian ya udah, akhirnya singkat cerita akhirnya saya bilang, ya udah kalau kamu memang merasa paduan suara bukan bagian kamu, silahkan kamu fokus di sekolah minggu, ya. Dan saya juga merasa bahwa sebetulnya dia tuh karunianya bukan di situ gitu ya. Dan akhirnya saya bilang, saya lepas kamu ke sekolah minggu aja, kamu fokus di sekolah minggu, dan akhirnya dia di sekolah minggu. Sekian tahun kemudian, ya kan saya akhirnya kan sekolah di Amerika, kemudian saya nggak balik lagi ke gereja saya. Sekian tahun kemudian saya mengunjungi gereja saya ketemu sama dia nih. Ya, kemudian dia bilang begini sama saya, Ko Jim masih ingat gak berapa tahun yang lalu kita pernah ngobrol berdua. Waktu itu Ko Jim suruh saya lebih baik jangan di paduan suara dan akhirnya untuk saya fokus di sekolah minggu. Ko Jim tahu nggak? Itu adalah nasihat yang terbaik ternyata. Dan ternyata sekarang saya menemukan betul saya efektif di sekolah minggu. Saya kalau di sekolah minggu saya ngajar dan sebagainya, berinteraksi. Banyak anak-anak yang apa istilahnya tuh benar-benar mereka bisa menikmati saya mengajar dan sebagainya. Bahkan sesama guru sekolah minggu juga memberikan konfirmasi bahwa saya itu memang ini pelayanan saya yang cocok gitu. Jadi Ko Jim saya berterima kasih karena waktu itu Ko Jim suruh saya keluar dari paduan suara untuk ke sekolah minggu. Ya, coba bayangkan Ko Jim kalau saya tidak keluar dari paduan suara, artinya saya sedang membuang waktu sia-sia lebih lama lagi. Ngerti nggak maksudnya, saudara-saudara ya? Tapi ketika saya akhirnya menemukan pelayanan saya di sekolah minggu dan saya benar-benar melepas paduan suara, itu adalah keputusan yang sangat baik. Saya tidak buang-buang waktu lagi. Nah jadi sekali lagi tim penginjil tim atau Lauso tim, bagi saya pelayanan itu jangan cukup hanya karena jemaat mau gitu. Tapi kita sebagai pemimpin gereja khususnya ya, kita harus memastikan jemaat itu sesuai dengan karunia-Nya pelayanan. Sebetulnya banyak sih cara-cara untuk menguji atau menemukan karunia jemaat ya. Bisa pakai buku seperti yang pernah dikeluarkan oleh Rick Warren, kemudian juga ada beberapa tes lagi lah yang lain yang saya pernah tahu itu. Ya, nah jadi kita sebagai pemimpin gereja juga bisa mengarahkan mereka gitu supaya mereka pelayanannya lebih tepat dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Ya, jadi itu ya. Di sisi yang lain, kalau kita bicara tentang profesional ya, sebenarnya sih semangat profesional itu apa sih? Semangat profesional itu kan semangat ingin memberi yang terbaik ya. Apa sih maksudnya itu? Menguasai apa yang kau lakukan gitu kan? Itu namanya profesional kan? Seseorang disebut profesional karena artinya dia menguasai sesuatu yang dia lakukan. Setuju? Ya kan? Kalau kita sepemahaman dengan hal itu, maka menurut saya memang harusnya profesional. Dalam arti memang kita harus menguasai apa yang kita lakukan. Ya, mungkin kalau saudara masih terganggu dengan istilah profesional ya pakai kata excellent lah. Saudara harus jadi worship leader yang excellent, setuju ya? Saudara harus jadi pemusik yang excellent. Saudara harus jadi operator multimedia yang excellent. Nah itu kan maksudnya kan. Ya, kalau dalam artian seperti itu saya nggak ada masalah. Bahkan menurut saya kita harus begitu. Kalau kita pelayanan itu nggak boleh setengah-setengah. Kita pelayanan itu nggak boleh kasih Tuhan yang seenaknya gitu ya. Tapi kita harus kasih Tuhan yang the best yang kita bisa. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat diri kita lebih dahulu. Amin? Iya. Itu kira-kira. Ya. Iya, terima kasih untuk Evangelis Jimmy Setiawan. Saya tutup ya malam ini pembinaan ini. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua rekan-rekan jemaat, penata layan, aktivis, majelis yang sudah hadir pada malam ini, sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan dan kelelahan pekerjaan. Saya sangat mengapresiasi kita semua yang hadir. Dan terima kasih banyak untuk Evangelis Jimmy yang sudah membawakan materi dan pembinaan yang sangat keren sekali buat kita di GKI Sion ini. Mari kita tutup dalam doa. Mau minta Ko Jimmy pimpin dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa ya. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur karena Engkau telah memberikan kesempatan pada hari ini untuk kami belajar tentang ibadah. Tuhan tolonglah apa yang kami sudah terima, apa yang sudah kami tangkap dengan
akal budi kami sungguh-sungguh boleh pikirkan dan gumulkan lagi. Kami boleh belajar untuk mengaplikasikannya di dalam gereja kami. Baik kami sebagai perancang dan pelaksana ibadah maupun kami sebagai jemaat biasa. Tolong kami ya Tuhan supaya hidup kami ini benar-benar Engkau bentuk menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Penyembah-penyembah yang sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Penyembah-penyembah yang sungguh-sungguh merasakan, mengalami akan kuasa ilahi yang ada di dalam ibadah. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk malam ini. Sebentar kami akan berpisah, kami akan kembali ke rumah dan tempat tinggal kami. Tuhan, Kau hantar kami, tidak kekurangan satu apapun kami tiba di sana. Dan besok kami akan beribadah, Tuhan juga yang akan membangkitkan selera rohani yang baik, membangkitkan kerohanian yang kerinduan yang besar akan Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk ibadah besok, kiranya boleh menjadi satu perjumpaan antara kami dengan Engkau Allah yang hidup. Perjumpaan yang sungguh-sungguh akan mengisi hati kami kembali dengan kasih-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah kerinduan kami yang kami naikkan di dalam satu-satunya nama yang kami cintai dan kami sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Sama-sama orang percaya kita katakan, amin, amin, puji Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.